Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanika Canda Kurnia, NIM 212211101123 dari Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan farmasi. Baik, yang pertama adalah obat ini dibagi menjadi dua, yaitu obat baru dan obat generik, di mana obat baru ini bisa dibagi atas beberapa, yaitu yang pertama adalah zat aktif baru yang merupakan pengembangan produk yang paling awal, di mana zat aktif baru ini didapatkan dari sintesis kimia atau kimia medisinal. Kemudian di situ dikembangkan senyawa-senyawa baru atau bisa juga diambil dari bahan alam yang kemudian dilakukan ekstraksi, fraksinasi, dan diisolasi untuk menjadi isolat zat aktif. Kemudian ada kombinasi baru di mana zat aktifnya ini sudah ada lalu dikombinasi untuk memudahkan pasien tertentu, misalnya pasien geriatrik. Kemudian ada bentuk sediaan baru, contohnya tablet. Kemudian dibentuk sediaan baru agar lebih mudah diberikan ke pasien karena ada beberapa pasien yang sulit menelan, maka dari tablet ini diubah menjadi suppositoria atau oral solution, contohnya suspensi atau emulsi. Kemudian ada cara pelepasan baru di mana kalau sebelumnya adalah konvensional lepas cepat dibuat menjadi yang lepas lambat dengan harapan dapat diminum sehari 1 kali sehingga memudahkan pasien dan memberi kenyamanan kepada pasien sehingga akan meningkatkan kepatuhan pada pasien. Kemudian ada potensi baru di mana artinya potensi baru ini ada indikasi baru. Contohnya asam asetil salisilat atau aspirin yang mana indikasinya untuk analgesik ternyata dengan dosis yang lebih rendah dapat digunakan sebagai pengencer darah. Kemudian ada rute pemberian baru, di mana ini terkait dengan bentuk sediaan baru, bentuknya sama atau cuma cara pelepasannya yang berbeda atau rute-rutenya juga bisa berbeda. Misalnya tablet namun berupa pelet atau bisa dimasukkan di bawah kulit. Dan ada obat generik. Obat generik ini meniru obat yang sudah ada. Obat yang sudah ada ini disebut obat inovator. Berikut adalah skema proses pengembangan baru di mana penemuan obat baru ini membutuhkan waktu yang panjang, banyak riset dan banyak dana yang harus dikeluarkan. Tujuannya dari pengembangan ini adalah mencari bahan yang memiliki potensi efek terapeutik yang optimal tetapi memiliki toksisitas yang serendah mungkin. Langkah-langkah pengembangannya yaitu dimulai dengan penemuan obat, kemudian pengembangan formula dan proses supaya bisa diberikan ke subjek, kemudian ada metode analisis ini untuk memastikan sediaan tersebut ada zat aktifnya. Dicari juga potensial impurities di senyawa-senyawa yang mungkin menjadi degradan atau pengotor lainnya. Dan dilanjutkan dengan uji klinis. Uji klinis ini ada uji klinis fase 1, 2, dan 3 dan 4. Untuk obat baru misalnya kombinasi baru, bentuk sediaan baru seringkali tidak memerlukan uji praklinik tapi langsung digunakan uji klinik fase 1, 2, 3. Kalau obat generik ini tidak ada uji klinik fase 1, 2, 3 tetapi digantikan dengan uji yang menunjukkan bahwa produk obat generik ini dikembangkan dan sebanding dengan obat inovator. Ini disebut uji bioequivalensi. Pada pengembangan obat baru, kalau dari obat itu high risk butuh waktu yang lama yaitu 12 hingga 20 tahun. Kemudian juga tingkat keberhasilan relatif rendah karena dari banyak trial itu belum tentu bisa didapatkan senyawa baru. Tetapi kalau misalnya nanti didapatkan senyawa baru, maka akan high return. Artinya mendapatkan paten sehingga diharapkan bisa mendapatkan dana kembali. Dana yang tinggi dan waktu yang 20 tahun lamanya baru bisa launching ini dianggap terlalu beresiko, jadi jarang ada perusahaan di Indonesia yang melakukan new drug development. Selanjutnya ada obat baru tapi modifikasi yang sudah ada. Ini sebetulnya potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Tetapi hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki dana kuat yang berani untuk maju karena biayanya yang cukup besar. Kemudian uji klinis dan waktu penelitiannya pada obat ini juga lebih lama. Kemudian ada yang terakhir adalah pengembangan obat generik. Hal ini nih sangat umum dilakukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena hanya berkisar 2 hingga 5 tahun. Sediaan sirup injeksi contohnya itu merupakan pengembangan yang relatif cepat. Kalau untuk sediaan padat bisa lebih lama karena perlu adjust modif pengembangan formula. Berikut merupakan alur proyek pengembangan. Jadi terdapat beberapa pengembangan R&D yaitu pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan dekristasi. Untuk analisisnya ini biasanya dipegang oleh QC.
atau quality control. Kalau pengembangannya ini biasanya usulan dari survei pasar, nanti ada bagian business development akan mendapatkan masukan dari marketing atau evaluasi sendiri berdasarkan data-data pasar, kira-kira produk apa yang potensial untuk dipasarkan ke depannya. Nantinya mereka akan minta R&D untuk evaluasi kira-kira produk ini bisa atau tidak dikembangkan di R&D. Nanti R&D akan meninjau apakah CPOB di perusahaannya itu memadai. Nantinya akan direview secara cepat. Kalau bisa dikembangkan, nanti R&D akan coba hitung biaya, apakah bisa dijual atau tidak. Setelah harganya disetujui, mulai pengadaan bahan baku, pengembangan formulasi dan proses, dan review metode analisis mulai dijalankan. Biasanya pengembangan metode analisis ini, contohnya tablet, ini akan dikembangkan uji disolusi duluan untuk mengambil profil disolusi terkait uji bioequivalensi. Selanjutnya adalah peningkatan skala. Ada skala kecil, skala menengah, dan skala produksi. Dari skala kecil ini yang pertama adalah mengembangkan metode analisis tentatif. Tentatif ini artinya belum tervalidasi secara penuh, jadi hanya dikalibrasi sebagian. Karena formulanya ini belum siap sepenuhnya. Jika sudah mendapatkan formula yang siap, yang optimal, maka dilakukan prospektif ini untuk optimasi formula dan proses, dan akan dinaikkan ke skala intermediate atau skala menengah. Pada skala menengah ini ada uji stabilitas sebagian atau tidak penuh, jadi hanya parameter kunci tertentu, misalnya kadar atau organoleptis. Ada juga validasi metode analisis. Pada skala sebelum dilakukan ke skala produksi, analytical development ini akan melakukan validasi metode analisis. Jadi untuk ke skala produksi, status dari metode analisis ini harus tervalidasi. Kemudian ada validasi pembersihan. Di sini akan menghitung apakah zat aktif ini adalah marker. Marker ini ditentukan berdasarkan sifat toksisitasnya dan sifat kemudahannya, misalnya larut air, dan mudah dibersihkan. Jadi kalau dari zat aktif ini tersebut sebagai marker, kita harus pastikan proses pembersihan kita benar terhadap produk itu, supaya produk yang kita kembangkan ini bisa dipastikan tidak mengkontaminasi produk yang lain. Kemudian ada evaluasi bahan kemas. Bahan kemas ini dievaluasi kesesuaiannya dengan produk. Kemudian ada skala pilot atau produksi. Yang pertama adalah validasi proses. Ini dilakukan minimal 2 batch. Kalau untuk obat konvensional, contohnya lepas lambat itu bisa 3 batch. Ada transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas yang dibagi uji stabilitas dipercepat dan jangka panjang. Kemudian ada uji BE, dan ada uji tambahan lainnya yaitu holding time yang merupakan penentuan stabilitas produk antara. Kemudian ada studi praformulasi. Studi praformulasi ini merupakan karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat dan merupakan studi kompatibilitas obat dan eksipien. Tujuannya adalah dasar rasional formulasi, dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Studi praformulasi yang pertama adalah sifat fisika. Yang pertama adalah pemerian. Pemerian ini jika terjadi perubahan warna, maka dapat terjadi degradasi yang mempengaruhi pemerian bahan. Kemudian ada ukuran, bentuk, luas permukaan, di mana ini sangat berpengaruh pada biji es kelas 2 dan 4. Ukuran yang kecil, luas permukaan yang besar akan menghasilkan disolusi yang lebih baik, tapi bisa saja ukuran kecil ini sifat alirnya lebih jelek. Ukuran, bentuk, dan luas permukaan ini akan berpengaruh kepada sifat alir disolusi, di mana disolusi yang baik ini akan menghasilkan bioavailabilitas yang baik. Kemudian ada keseragaman kandungan, ada stabilitas. Stabilitas ini terkait masalah pengecilan partikel, luas permukaan, di mana luas permukaan yang terpapar lingkungan lebih banyak, maka stabilitasnya itu bisa dipengaruhi lebih banyak. Yang terakhir adalah penampilan warna. Pada sifat fisika juga dilihat pada partikel dan polimorfisme, di mana bentuk amorf ini mudah larut air namun kurang stabil sehingga dibentuk menjadi kristal. Kemudian ada titik lebur. Titik lebur ini ada 3, yaitu kemurnian bahan, pemilihan proses, dan eutetik. Pemilihan proses ini contohnya ibuprofen ini memiliki titik lebur yang rendah sekitar 60 hingga 70
70 derajat Celcius. Sehingga di sini kita harus hati-hati untuk proses yang menggunakan panas. Kemudian untuk eutetik ini digunakan untuk produk yang semi solid biasanya. Kemudian ada kelarutan. Kelarutan ini berkaitan dengan bentuk sediaan, cairan granulasi, dan disolusi. Ada higroskopisitas. Higroskopisitas ini terkait dengan lingkungan proses. Dibagi menjadi 3, yaitu higroskopis, yaitu pada kondisi RH lingkungan ini akan menarik uap air. Ada efflorescence, yaitu ini lebih bermasalah, tidak hanya menarik air tapi pada lingkungan tertentu dia akan melepaskan air juga. Yang terakhir ada deliquescence, di mana selain menarik air dia akan larut dalam uap air sehingga dia akan ditarik sehingga dia membentuk cairan, contohnya magnesium klorida. Magnesium klorida ini sulit dibentuk solid sehingga lebih banyak dibentuk liquid. Dan yang terakhir adalah densitas dan sifat alir yang berkaitan dengan sifat alir dan mesin. Studi praformulasi sifat kimia terdiri dari struktur dan gugus fungsi, di mana dapat memprediksi sifat kelarutan, permeabilitas berdasarkan fungsi pH dan kerentanan stabilitas. Kemudian ada konstanta ionisasi atau pKa. pKa ini adalah kemampuan senyawa untuk membentuk kondisi terionkan. pH sama dengan pKa ini yang terjadi pada senyawa tersebut mengalami terionisasi separuhnya atau 50%. Dalam kondisi asam pada pH di bawah pKa berada dalam bentuk tidak terionkan. Jika pH ini di atas pKa maka berada dalam bentuk terionkan. Jika basah juga sebaliknya seperti itu. Penerapan pKa itu sebagai kelarutan fungsi pH, penentuan lokasi absorpsi obat, pemilihan dapar, dan pengawet. Biasanya untuk pemilihan dapar ini dibuat plus minus kurang lebih 1 di bawah dari pKa-nya. Jika memilih pengawet itu harus juga menggunakan dalam bentuk yang tidak terionkan. Contohnya fenol yang memiliki pKa sama dengan 10, terdapat gugus fungsi OH, tapi sifatnya fenol ini asam lemah. Hal ini membuktikan bahwa prediksi asam basa ini juga bisa dilihat dari rantai atau gugus fungsi senyawanya, tidak cukup hanya dari pKa. Kemudian ada koefisien partisi, di mana koefisien partisi ini digunakan untuk memprediksi absorpsi. Yang mana yang mudah absorpsi ini adalah yang mudah larut dalam lemak. Koefisien partisi ini juga dapat dikembangkan dengan sistem kromatografi dengan mengandalkan polaritas senyawa. Contohnya metilparaben, etilparaben, dan propilparaben. Yang mudah larut adalah yang mudah larut dalam lemak adalah propilparaben, bisa dilihat dari strukturnya yang memiliki rantai cukup panjang dan bersifat nonpolar. Juga bisa dilihat dari log N oktanol atau water coefficient, yang mana semakin besar nilainya maka semakin larut dalam lemak karena bersifat nonpolar. Kemudian ada isomer. Isomer ini bisa beda dari segi farmakokinetik, farmakologi, dan toksikologi. Ada stabilitas fase padat dan dalam larutan, dan ada fotolisis cahaya. Di mana dari stabilitas fase padat dan dalam larutan ini contohnya adalah kloramfenikol yang digunakan pada suhu rendah ini digunakan untuk meredam kecepatan degradasinya. Jadi pada suhu 5 derajat Celcius ini kloramfenikol ini cukup stabil, relatif stabil. Kalau fotolisis cahaya ini agak susah dilihat dari segi struktur, jadi biasanya diperhatikan pada spektra resapan di panjang gelombang dan spektra di lingkungannya seperti apa. Kemudian semakin pendek panjang gelombang maka energi fotonnya ini semakin tinggi. Contohnya sinar UV ini jauh lebih merusak dibanding warna merah. Jadi degradasi ini tergantung pada overlap antar spektra serapan bahan dari sumber cahaya. Kemudian dari sifat kimia ada interaksi eksipien, ini bisa dilihat dari struktur. Misal gugus amin primer yang dapat bereaksi dengan maillard dengan gula sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Kemudian ada pengotor dan senyawa sejenis. Senyawa pengotor ini bisa dari berbagai sumber, bisa terkait proses, hasil degradasi, atau interaksi eksipien atau komponen kemasan.
Untuk sifat biologi ada dua, yaitu klasifikasi biofarmasetika atau BCS dan keamanan terhadap operator. Obat ini dikelompokkan dalam sistem BCS ini adalah kelarutan dalam air dan permeabilitas usus. Kelarutan tinggi berdasarkan BCS yaitu dosis tertinggi. Jadi penentuannya ini berdasarkan dosis tertinggi. Contohnya acyclovir yang mana memiliki dosis 200, 400, dan 800 mg dan yang dipilih adalah 800 mg untuk penentuan kelarutannya. Dan media air pH 1,2 hingga 6,8, di mana dosis tertinggi ini harus larut dalam kondisi dan media tersebut karena pH tersebut adalah pH saluran cerna yang kemungkinan terjadinya penyerapan obat. Dan ada volume kurang dari 250 ml, di mana volume air minum yang diberikan pada uji BE dan cairan lambung dalam kondisi fasting. Kemudian permeabilitas tinggi berdasarkan BCS yaitu jumlah terserap dalam saluran cerna mencapai lebih besar dari sama dengan 85% dari obat yang diberikan. Yang terakhir adalah keamanan terhadap operator yang meliputi senyawa obat poten, reagen kimia, dan limbah. Contohnya finasterid yang mengganggu hormon testosteron. Maka itu harus berhati-hati terutama pada operator wanita yang mengandung anak laki-laki karena dapat mengalami gangguan pembentukan genital sehingga perlu dilakukan cara penanganan, misalnya operatornya dipilih laki-laki atau wanita yang sudah tidak berpotensi hamil. Karakterisasi produk komparator. Yang pertama meliputi bentuk, sifat fisikokimia dan biologi, Briggs score, di mana Briggs score ini sebaiknya dibuat sama dengan komparator agar pasien mendapatkan dosis yang sama. Jika tidak sama, maka pasien akan kesulitan dan lebih memilih produk lain. Penggunaan Briggs score ini memerlukan evaluasi tambahan berupa keseragaman. Selanjutnya adalah komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir adalah target populasi pasien, di mana jika targetnya anak-anak harus lebih diperhatikan lagi. Dengan antara lain yang perlu diperhatikan adalah taste masking, di mana anak-anak ini sensitif terhadap rasa pahit lebih tajam dan sensitif terhadap rasa manis yang lebih rendah. Kemudian adalah bentuk sediaan. Tablet dan kapsul ini membuat anak-anak kesulitan menelan, jadi sebaiknya dibuat sediaan sirup. Dan yang terakhir adalah keamanan eksipien, di mana eksipien yang digunakan untuk anak-anak ini biasanya adalah sorbitol, propilen glikol, laktosa, benzil alkohol, dan etanol. Selanjutnya adalah pengembangan formula dan pengembangan proses. Dari pengembangan formula ini ada average. Yang pertama adalah container average, di mana yaitu sejumlah volume secara keseluruhan volumenya ini sama, tetapi volume yang dimasukkan itu berlebih. Kalau botol yang dituang, maka yang didapat pasien harus sama. Misalnya dari botol tersebut adalah 60, maka yang didapatkan pasien harus 60, sehingga yang diisikan ini harus lebih. Misalnya 62 ml, sehingga kompensasi bahan yang tertinggal di kemasan ini dapat diperhitungkan. Ada manufacturing average, di mana manufacturing average ini dapat dicontohkan paracetamol 500 mg, tetapi saat proses bobot timbang ini ditambahkan 500 mg. Jadi sudah diperhitungkan sejak awal kehilangan selama proses produksi. Yang ketiga adalah stability average, di mana dilakukan pada produk, suplemen, dan vitamin. Kalau dilihat di monografi USP, rentang suplemen ini sangat lebar, yaitu sekitar 90 hingga 250. Jadi bobot timbang ini dilebihkan atau ditambah karena vitamin ini tidak stabil, kebanyakan tidak stabil. Jadi kalau selama proses itu turun masih dalam rentang aman. Dan stability average ini tidak disarankan sama sekali untuk produk obat. Untuk pengembangan proses yang pertama terkait dengan proses produksi sediaan padat, ada cetak langsung dan granulasi. Cetak langsung ini biayanya rendah, waktu proses singkat, risiko debu, kesehatan operator, dan risiko segregasi. Sedangkan granulasi dibagi menjadi dua, yaitu granulasi basah dan granulasi kering. Untuk prinsip dasar pencampuran ada evaluasi homogenitas, yaitu dibandingkan antara blend uniformity vs content uniformity. Jadi blend uniformity ini untuk homogenitas
itu yang diminta campurannya. Pemeriksaan blend uniformity itu sangat mahal karena butuh teknologi sangat tinggi untuk mengetahui semua komponen dalam campuran terdistribusi secara homogen. Maka dari itu banyak yang digunakan atau memiliki konten uniformity. Kalau konten uniformity itu yaitu bahannya berdasarkan bahan aktif. Jadi yang diukur adalah kadar bahan aktif. Di bawah ini merupakan contoh yang dapat digunakan pemeriksaan blend uniformity. Jadi bisa ditambahkan sensor nit yang menunjukkan semakin lama semakin homogen dengan bentuk yang berhimpit, yang menunjukkan terdistribusi secara merata. Kelemahan dari konten uniformity ini misal bahan aktifnya itu yang komponen besar, sedangkan komponen lainnya itu kecil, maka bisa tidak tahu distribusi komponen lain yang kecil, terdistribusi homogen atau tidak. Sedangkan kelemahan blend uniformity ini yaitu terjadi segregasi. Mungkin sudah homogen, begitu dipindahkan terjadi segregasi. Namun ada cara lain untuk evaluasi homogenitas, yaitu menggunakan penilaian homogenitas berdasarkan relatif standar deviasi antar titik, di mana semakin rendah standar deviasi maka semakin homogen. Yang terakhir adalah lubrikasi, di mana AMG stearat ini merupakan bahan favorit lubrikasi tetapi banyak masalah, yaitu dia hidrofobik tetapi juga mengalami higroskopis. Lubrikan ini dibutuhkan hanya pada bagian di punch die, sehingga tidak perlu homogen sebetulnya. Penambahan AMG stearat yang terlalu banyak ini dapat menjadi over lubrication, sehingga AMG stearat ini melapisi permukaan partikel. Akibatnya tablet sulit dicetak karena kemampuan kontak antar partikel tertutupi AMG stearat. Sehingga AMG stearat ini akhirnya melapisi permukaan partikel, akibatnya tablet sulit dicetak karena permukaannya itu kontak antar partikel itu tertutupi AMG stearat, sehingga tidak berinteraksi membentuk ikatan, tetapi volabilitasnya itu sangat bagus. Overlubrication ini juga dapat mengakibatkan disolusi atau disintegrasi terganggu. Kemudian ada pengembangan metode analisis. Acuan metode analisis ini yaitu monografi farmakope Indonesia, karena BPOM akan melakukan pemeriksaan post market itu dengan farmakope Indonesia. Kalau tidak ada di farmakope itu bisa dilihat dari pustaka lain, khususnya disolusi bisa dilihat dari FDA. Untuk disolusi merupakan persentase yang terlarut terhadap bobot, dinyatakan dalam Ki, di mana Ki merupakan persentase bobot aktif terlarut terhadap bobot tablet, umumnya dalam rentang 75% hingga 80%. Adapun kriteria penerimaan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu SI dilakukan 6 kapsul atau tablet dari 6 bejana berbeda, kemudian dilihat nilai Q-nya tiap unit. Kalau salah satu unitnya tidak memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke tahap 2 yaitu S2 yang mengambil 6 tablet lagi. Kemudian dilihat rata-rata 12 unit harus lebih besar dari sama dengan Q dan tidak ada unit yang kurang dari Q minus 15%. Kalau belum memenuhi juga dilanjutkan tahap ketiga dengan mengambil 12 tablet lagi. Jadi sampling tablet yang dibutuhkan adalah 24 tablet totalnya. Dan ada pun kriteria penerimaan pulet, di mana contohnya ini adalah cholecalciferol yaitu vitamin D3 yang mana disolusinya itu menggunakan pulet. Sampel Q-nya ini yang digunakan yang dihitung adalah rata-rata jumlah yang terlarut. Kemudian ada transfer metode analisa yang merupakan proses untuk mengirimkan metode analisa yang sudah divalidasi, biasanya dari sending unit atau R&D ke receiving unit atau QC. Dibagi atas 4, yaitu yang pertama adalah comparative testing, yang ini merupakan paling umum dilakukan. Untuk metodenya itu telah tervalidasi, sampel homogen dianalisa oleh SU dan RU, dan hasilnya dibandingkan tidak boleh berbeda bermakna. Ada co-validation, yaitu SU dan RU melakukan validasi bersama, tetapi metodenya belum tervalidasi. Ada revalidation, yaitu RU mengulang validasi, tetapi tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU. Yang keempat ada transfer waiver, di mana metodenya itu langsung dikasihkan ke QC untuk produk existing. Prosedur analisis yang telah digunakan, contohnya itu misalnya seperti ini.
Misalnya dulu bikin lovastatin 20 mg, terus KISI itu sudah menerima metode dan telah digunakan. Terus R&D ini akan mengembangkan lovastatin 10 mg. Ketika produk tersebut diproduksi skala komersial, nah itu R&D itu tidak perlu transfer metode karena metode analisanya itu sudah sama dengan lovastatin 20 mg. Kemudian ada personel SU pindah ke RU. Uji stabilitas. Prinsipnya uji stabilitas yaitu menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, dan pada periode waktu tertentu. Tujuannya yaitu pengembangan, registrasi, dan post market. Pengembangan ini tujuannya adalah membandingkan formula proses bahan kemas. Kemudian untuk registrasi adalah dokumen yang dibutuhkan, sedangkan post market ini tujuannya untuk melindungi dari klaim. Jenis uji stabilitas sendiri dibagi menjadi 3 ya. Pertama adalah stabilitas dipercepat atau accelerate, di mana yang digunakan adalah suhu yang lebih tinggi untuk mempercepat kinetika reaksi. Yang kedua adalah stabilitas jangka panjang atau long term, yaitu suhu penyimpanannya yang diperuntukkan untuk produk ini sama seperti suhu yang digunakan uji stabilitas jangka panjang. Yang ketiga adalah in-use stability, digunakan untuk multiple dose product, yaitu produk yang tidak habis pakai atau dipakai berulang kali. Misalnya sirup yang dibuka kan tidak langsung habis. Kemudian jumlah batch yang digunakan adalah 2 dan minimal interval pengujian adalah 2 kali, yaitu awal itu 2 batch dan akhir sebelum expired itu 1 batch. Kemudian yang keempat adalah stress testing, digunakan untuk kondisi ekstrim, contohnya freeze-thaw testing. Freeze-thaw testing ini untuk mengetahui risiko pada saat transportasi, dan foto stability testing ini untuk melihat stabil tidaknya pada cahaya. Kemudian desain uji stabilitas, ada kondisi penyimpanan, ada waktu pengujian, ada pemilihan batch, ada spesifikasi, dan ada parameter uji. Untuk kondisi penyimpanan di Indonesia ini pada zona 4B dengan acuan studi preformulasi dan produk komparator. Disimpan di climatic chamber, yang mana climatic chamber ini bisa kontrol suhu dan kelembapan, sehingga harus dilakukan kualifikasi dan pemantauan setiap hari. Ada pemilihan batch ini untuk proses formula dan kemasan untuk produk komersial dengan jumlah batch lepas cepat zat aktif stabil itu 2 batch, sedangkan lepas lambat atau termodifikasi dan zat aktif tidak stabil itu 3 batch. Untuk waktu pengujiannya, interval pengujiannya itu pada tahun pertama itu 3 bulan, tahun kedua itu tiap 6 bulan, dan tahun ketiga dan seterusnya ini tahunan, atau misalnya 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan. Dan acuan lama pengujiannya ini dengan studi preformulasi dan produk komparator. Dan yang terakhir adalah parameter dan spesifikasi pengujian. Parameter dan spesifikasi pengujian ini tidak harus sama dengan produk jadi, dan perlu justifikasi serta penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Ada uji bioviabilitas dan bioekivalensi. Bioekivalensi adalah ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik, dan digunakan pada pemberian dengan dosis molar yang sama sehingga menghasilkan bioviabilitas yang sebanding. Bioviabilitas adalah kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat tersedia di tempat kerjanya. Uji ekivalensi ini untuk memastikan kalau membuat obat kopi memberikan obat yang sama dengan komparator. Dan uji ekivalensi ini bisa dilakukan in vivo, yaitu dengan subjek manusia yang farmakokinetiknya diambil dari darah, sedangkan farmakodinamikanya itu dilihat dari efek obat, serta dapat dilakukan dengan uji in vitro, yaitu uji disolusi terbanding. Lalu kapan uji BE dilakukan? Dilakukan saat satu golongan yang sama, sehingga dilakukan uji disolusi terbanding dan obat kopi pertama dengan kajian. Lalu wafer ini dilakukan saat bentuk sediaan yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda, produsen dan tempat produksi yang sama, dan proporsi zat aktif dan eksipien bisa sama atau zat aktifnya sangat poten. Dengan jenis dan jumlah eksipien yang sama, pengisi itu dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lainnya persis atau sama. Adapun kriteria dari bioekivalensi yaitu 2 parameter, AUC dan Cmax. AUC ini adalah
data konsentrasi dalam waktu tertentu atau kurva, sedangkan Cmax adalah konsentrasi tertinggi dalam darah. Dinyatakan bioequivalensi bila 90% confidence intervalnya yaitu 80 hingga 125%. Kemudian ada obat uji diproduksi pada fasilitas CPOB. Batch yang sama dilakukan uji di solusi terbanding, identik dengan produk komersial, dan besar batch itu sama dengan 1/10 skala produksi atau 100.000 unit. Untuk obat komparator yang perlu diperhatikan adalah pemilihan batch itu sangat penting. Batch yang sama dilakukan di solusi terbanding dan perbedaan kadarnya kurang dari 5%. Adapun kriterianya dari obat komparator ini adalah memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, maka harus terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Obat kopi yang terbukti bioequivalensi dengan obat inovator dan termasuk dalam daftar kualifikasi WHO. Sedangkan uji disolusi terbanding ini adalah pendekatan uji bioequivalensi dengan media disolusi yang menggambarkan kondisi in vitro pH 1,2, 4,5, dan 6,8 yang mana larut di pH 1,2 ini termasuk senyawa basa dengan surfaktan kurang dari 1% untuk obat susah terlarut dan biorelevan medium. Dan parameter uji disolusi terbanding adalah F2. F2 merupakan similarity factor di mana aturan perhitungan F2 yaitu minimal 3 titik sampling tidak termasuk 0, minimal 12 unit untuk setiap obat. Titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Jika 15 menit persen terlarut kedua obat lebih dari sama dengan 85%, maka disolusi sangat cepat sehingga F2 tidak dihitung. Tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling lebih besar dari sama dengan 85% untuk tiap obat, dan titik sampling dengan persen terlarut lebih besar dari 85% yang kedua, dan seterusnya tidak diikutkan. Adapun registrasi, peraturan registrasi ini pada Perka BPOM nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, ada Per BPOM nomor 15 tahun 2019, perubahan 1 tentang jalur evaluasi dan surat pemberitahuan persetujuan, dan Per BPOM nomor 27 tahun 2020 tentang perubahan 2 yaitu persetujuan penggunaan darurat, Per BPOM nomor 13 tahun 2021 tentang perubahan 3 yaitu tambahan terkait EUA atau pengadaan jalur khusus, dan Per BPOM nomor 27 tahun 2018 ini tentang standar pelayanan publik. Adapun alur legislasi yaitu permohonan baru itu disubmit. Kemudian pelaporan ini dilakukan secara online dan diatur selanjutnya oleh BPOM. Ada praregistrasi di mana prosedur registrasi ini untuk penapisan registrasi obat, penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi obat. Di mana produk layanannya itu hasil praregistrasi atau HPR dengan masa berlaku 1 tahun. Adapun kategori registrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah registrasi baru, yaitu obat yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia. Terdiri atas kategori 1 yaitu obat baru dan produk biologi termasuk produk biosimilar. Kategori 2 yaitu obat generik dan obat generik bermerek, dan kategori 3 merupakan sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus, dapat berupa transdermal, patch, implan, dan bits. Kemudian yang kedua adalah registrasi variasi, perubahan pada aspek administratif, khasiat, keamanan mutu, dan informasi produk dan label obat yang telah memiliki izin edar di Indonesia, di mana terdiri atas kategori 4 yang merupakan variasi mayor mutu zat aktif, kategori 5 variasi minor, dan kategori 6 adalah variasi notifikasi. Ini merupakan sangat ringan. Kadang perubahan dilakukan di aplikasi dulu, baru kemudian diregistrasi, misalnya penambahan logo halal di kemasan. Dan yang ketiga adalah registrasi ulang. Registrasi ulang ini merupakan registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar. Paling cepat adalah 12 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum nomor izin edar ini berakhir. Registrasi ulang tanpa perubahan ini bisa paling lambat 1 bulan sebelum nomor izin edar berakhir. Adapun persetujuan registrasi, yang pertama adalah izin edar dengan kondisi tertentu yaitu jalur approvable letter, kemudian ada persetujuan khusus ekspor, ada persetujuan registrasi variasi, di mana persetujuan registrasi variasi ini wajib dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan. Kemudian persetujuan
lama masih boleh diproduksi paling lama 6 bulan sejak yang baru diterbitkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.